mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2019. Di video pertama ini, aku ingin menceritakan mengenai atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Sebelum aku menceritakan pengalamanku, aku ingin sedikit menjelaskan terkait atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Yang pertama, atraksi interpersonal adalah perilaku kita, bagaimana kita menyukai orang lain, sikap positif dan daya tarik kita terhadap orang lain secara positif, sehingga semakin besar kecenderungan kita untuk melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Dan sebaliknya, jika kita menilai orang itu negatif, maka cenderung kecil untuk kita melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Sedangkan untuk penjelasan yang kedua, yaitu hubungan interpersonal, adalah perilaku interaksi berkomunikasi kita terhadap orang lain, namun melibatkan perasaan emosional kita terhadap orang tersebut. Memahami penjelasan tadi, maka tentu saja setiap harinya kita menjalin atau melakukan interaksi dengan orang lain. Mengenai konsep atraksi interpersonal, dari pengalaman komunikasi aku menyikapi komunikasi atau sebuah hubungan yang lama jika aku respect, sikap positif, dan beberapa faktor lain. Langsung saja, aku ingin menceritakan mengenai pengalamanku. Aku mempunyai sahabat dari SD, yang mana pertemanan itu sudah hampir berjalan 14 tahun lamanya. Selama itu, dia merupakan salah satu orang yang memberiku sikap positif dan merupakan salah satu orang yang selalu ada ketika aku ada di tekanan emosi, yaitu stres, kecewa, dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Itu merupakan faktor personal atraksi interpersonal kami. Ada pula dari faktor situasional, yaitu kedekatan rumah. Dari faktor situasional ini, maka tentunya akan memudahkan kami untuk menjalin hubungan komunikasi. Dalam hal ini tentunya kami memiliki ciri atraksi interpersonal, yaitu keakraban dan kedekatan. Tidak hanya terjadi atraksi interpersonal, namun juga terjalin hubungan interpersonal, di mana sikap percaya dan sikap suportif, dan memiliki ciri hubungan interpersonal dari pengalaman ini, yaitu mengenal secara dekat. Dari pengalamanku tadi, maka dapat kusimpulkan bahwa kita dapat menjalin hubungan yang cukup lama atau bisa dibilang lama jika kita melakukannya secara positif. Namun beriring dengan era zaman, sikap negatif itu membuat beberapa fenomena layaknya hal biasa. Seperti halnya sekarang, kita dipengaruhi oleh media sosial, di mana kita tidak perlu lagi berjumpa secara langsung terhadap orang, namun kita bisa di mana saja menggunakan gadget. Baik, di fenomena sekarang terjadi banyaknya body shaming atau hal-hal negatif lainnya. Body shaming merupakan fenomena lumrah yang terjadi di kalangan media sosial ataupun dunia maya, seperti halnya berikut. Jika atraksi interpersonal terus-menerus dilakukan dengan hal yang tidak baik atau bahkan tidak benar seperti yang tadi, maka ini akan memberikan dampak yang buruk di sebuah hubungan interpersonal, di mana tidak adanya interpersonal yang baik, maka dengan itu kita juga memberikan penilaian buruk terhadap diri kita sendiri. Maka tebarkan sikap positif agar kita mudah diterima orang lain dan menjalin hubungan komunikasi.